Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari saya terkasih, kaum muda adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Jumat 11 Maret 2022. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara terkasih, bacaan ini sungguh membimbing kita pelan-pelan memiliki hati yang damai. Damai dengan diri kita, dengan Tuhan, dan sesama. Dan semoga kita mampu mewujudkan secara nyata. Saya kutipkan, "Tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu." Mau beribadah, Tuhan membimbing kita, hati yang damai dibutuhkan untuk ibadah. Kiranya tidak hanya untuk beribadah, menjalani kehidupan ini juga perlu hati yang damai. Mengapa? Ketika kita memiliki hati yang damai, pikiran menjadi fokus, pekerjaan, tanggung jawab kita bisa berjalan dengan bagus. Namun ketika hati ini tidak damai, pikiran menjadi kacau, pekerjaan, tanggung jawab kita bisa tidak karuan, amburadul. Namun ketika hati kita damai, pekerjaan, apa yang menjadi tanggung jawab kita, sungguh-sungguh akan berjalan dengan lebih baik. Seperti para ibu yang memasak saja, ketika hatinya tidak damai, hatinya marah, hatinya kecewa, hatinya sakit, maka masakan itu tidak akan baik, gosong, kasinan, dan lain sebagainya. Dan semoga kita mau membimbing diri, melatih diri untuk selalu mencipta dan membangun kedamaian. Terlebih juga dalam ibadah, ketika kita beribadah dengan damai, maka sungguh kita lebih kusuk, lebih hikmat menjalani ibadah kita. Semoga hati damai membawa kita kepada kebaikan dan sungguh kemuliaan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.